pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pastinya harus tetap semangat nih menjalankan perkuliahan yang ada meskipun sampai saat ini masih dalam keadaan daring. Perkenalkan, di sini aku Jihan. Di podcast Bincang PKM kali ini kita akan membahas terkait bidang PKM, yaitu PKM penerapan iptek atau yang lebih biasa disebut PKMPI. Nah, di sini aku nggak sendiri dong pastinya. Sudah ada pembicara hebat yang akan sharing mengenai PKMPI ini sendiri, yaitu ada Kak Taufik Nur Ahsan. Kak Taufik ini peraih lolos pendanaan di PKM tahun 2021. Langsung saja teman-teman kepada Kak Taufik. Selamat pagi Kak Taufik. Iya, pagi. Gimana nih Kak kabarnya sekarang? Baik sih. Ngomong-ngomong lagi sibuk apa nih Kak? Lagi ini sibuk KKN Ya. sama sibuk mau skripsi. Oke. Ya. Nah teman-teman, sebelum kita berbincang lagi lebih lanjut mengenai PKMPI ini sendiri, mungkin dari Kak Taufik bisa jelasin sedikit dong apa sih PKM penerapan iptek itu? Mungkin teman-teman di sini juga ada masih belum paham dan belum tahu mengenai PKMPI itu sendiri apa? Oh ya, jadi untuk PKMPI atau penerapan iptek itu, jadi kan sesuai dengan namanya ya, penerapan iptek. Jadi penerapan iptek. Nah, untuk kemudian itu dalam PKMPI ini ada mitra atau kerjasama yang dilakukan. Contohnya itu pada bidang usaha tertentu seperti tempat pembuatan makanan, barang, atau juga bisa pada nelayan atau lainnya. Itu yang penting itu adalah bekerja sama dengan usaha yang profit. Jadi yang membedakan PKMPI dengan PKM kalau tidak salah itu PKMKC ya. Kalau PKMKC itu mitranya nanti mitra non profit, sedangkan kalau PKMPI itu mitranya adalah mitra yang profit. Nah itu jadi contohnya kalau aku kan ngambilnya itu di UKM atau home industry itu pembuatan rice box mentai. Nah kemudian setelah menentukan UKM atau kerjasamanya tersebut, kita dapat menyelidiki atau mencari tahu permasalahan yang ada pada mitra tersebut. Nah habis itu setelah kita menemukan permasalahan, maka kita dapat melakukan suatu perancangan atau usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi intinya dari PKMPI itu mencari permasalahan yang ada pada mitra, kemudian mencari solusinya yang kemudian dapat diatasi dengan solusi tersebut. Jadi untuk ciri khusus dari PKMPI ini sendiri itu harus bermitra ya? Iya, harus ada mitranya. Apakah selalu harus berbasis teknologi gitu Kak? Ini sendiri kan dia PKM penerapan iptek, apa harus menerapkan sebuah teknologi di dalam mitra? Iya, harus menerapkan, soalnya di dalam buku pedoman PKM itu juga disebutkan harus intinya itu harus memunculkan ipteknya itu ya sesuai dengan namanya. Oke, terus Kak ini motivasi alasan dari Kak Taufik sendiri memilih PKMPI itu apa sih? Kan ada banyak ya kayak bidang PKM kayak PKM Kewirus, terus PKM YFK dan lain sebagainya. Nah pasti ada alasan khusus dong Kak Taufik ini untuk memilih PKMPI. Jadi sebenarnya itu emang dari awal masuk kuliah itu kan waktu di PKKBN kan emang ada pengenalan tentang PKM atau Timnas itu tersendiri. Terus kayak dari awalnya kayak aku pengen nih bisa ikut ke PKM, dapat pendanaan, bisa lomba-lomba gitu. Nah tapi setelah masuk kuliah kan sebenarnya banyak kegiatan organisasi atau acara lain gitu. Jadi kayaknya nggak bisa nih aku ikut PKM, nggak sempat waktunya.
cari idenya juga susah. Nah, tapi kemarin di semester 5 ya. Jadi itu di tempat aku ada mata kuliah di semester 5. Itu nama mata kuliahnya tuh Sistem Pengembangan Produk. Jadi di mata kuliah tersebut nanti kita dibagi kelompok, bikin kelompok. Nah, itu nanti kami mencari inovasi produk yang baru gitu. Kebetulan habis itu di akhir mata kuliah tersebut hasil inovasi tersebut itu harus dibikin proposal untuk dibuat ini proposal PKM. Dari itu sih muncul motivasi untuk memilih PKMPI. Sekalian jalan dengan kuliahnya kan, jadi kayak sekalian nggak kerja 2 kali, sekalian PKMPI dengan kuliahnya. Jadi ada relate dengan perkuliahan ya Kak, untuk pengertian proposalnya sendiri. Iya. Cukup menarik sekali ya Kak ya, dari Kak Taufik ini untuk memilih dari PKM penerapan IPTEK, cukup berpeluang ya Kak ya PKMP ini. Lumayan, tapi kalau bisa tuh harus melihat juga kondisi sekitar, permasalahan yang baru naik gitu loh. Misal sekarang kopi gitu kan, bisa kamu juga memunculkan inovasi dari mesin kopi atau apa gitu. Jadi juga melihat keadaan sekitar itu, apa yang baru naik, itu mungkin akan lebih gede peluangnya untuk lolos ke tahapan berikutnya. Baik Kak Taufik, nah ini aku penasaran nih Kak, kalau kita ingin mengikuti PKM itu kan pasti harus menentukan judul atau topik nih. Nah, menurut Kak Taufik sendiri gimana sih cara kita buat menentukan topik atau judul yang sesuai dengan bidang PKM yang kita ikuti? Atau mungkin lebih ke ini ya, brainstorming ide. Jujur waktu kan awalnya aku emang dari tugas kuliah itu. Nah, itu udah sempet ganti beberapa kali produknya itu mau apa gitu kan. Jadi habis itu kami berdiskusi lagi gitu kan, melihat di kondisi sekitar. Nah, terus ada di tempat teman aku itu tadi pembuatan mentai. Nah, di mentainya itu kan teman aku sering beli nih. Nah, jadi temen aku tuh kok waktu pembelian itu diantarnya itu lama. Kenapa? Nah, ternyata itu di sana itu rice cooker kan, kalau pembuatan mentai kan bahan dasar utamanya itu nasi ya. Nah, itu rice cookernya itu ternyata cuma ada 1. Nah, itu kapasitasnya juga kecil. Jadi kita berpikir, lah itu berarti ada permasalahan itu, apa yang dapat kita atasi dengan permasalahan yang ada tersebut. Maka dari kami menciptakan itu mesin pemasak nasi 4-in-1, di mana dalam satu mesin tersebut memiliki 4 fungsi, yaitu untuk tempat penyimpanan beras, penakaran beras, pencucian beras, lalu pemasakan beras itu jadi nasi. Mungkin dari melihat hal-hal di sekitar kita atau hal-hal kecil itu bisa jadi ide yang nantinya bisa dikembangkan sih. Baik, Kak Taufik, berarti kan setelah aku baca nih judul yang diangkat Kak Taufik di dalam PKM ini tadi kan perancangan mesin nasi 4-in-1 ya Kak ya. Nah, itu diterapkan pada mitra apa sih Kak? Mitranya? Itu tadi mitranya mentai, pembuatan mentai rice bento mentai gitu mitranya. Nah, ini Kak, kan kita sebagai mahasiswa pertanian ya Kak ya, mungkin ada nggak sih Kak cara untuk menentukan topik atau judul yang relate untuk bisa diajukan ke dalam proposal tersebut? Untuk PKMPI ya? Iya. Mungkin aku kurang begitu ini ya, mungkin bisa dari buat penanaman padi atau siram yang sekalian gitu, yang atau berbasis teknologi itu sih mungkin. Seperti itu. Oke, sebelumnya nih Kak, aku mau tanya tentang gimana, kan tadi udah ditentuin ya Kak tentang judulnya. Kemudian gimana sih cara kita nyusun latar belakang biar relate sama judul yang diangkat gitu?
Mungkin kalau dari aku itu malah nentuin latar belakang dulu ya, mau tema utamanya itu apa, habis itu judul menyesuaikan sih. Terus untuk penyusunannya itu ya harus bener-bener lihat buku pedomannya gitu loh, nanti udah ada contohnya juga sih. Jadi harus sering-sering ini ya Kak, brainstorming dan melihat permasalahan yang ada. Iya, sama yang terpenting itu pemilihan dosen pembimbingnya sih. Soalnya kalau kamu emang asal ambil dosen pembimbing, soalnya kayak banyak kasus kayak dosen pembimbingnya nggak mau urusin, dosen pembimbingnya dihubungin susah. Jadi kayak bener-bener cari dosen pembimbing yang mau membimbing gitu sih. Iya. Kemudian untuk dari kakak sendiri waktu pemilihan judul tersebut, apakah ada kendala atau hambatan yang mungkin berjalan saat penyusunan judul tersebut Kak? Kayak hambatan apa sih yang didapat dari judul ini gitu Kak? Kan ini susah, lumayan gak gampang ya. Untuk penyusunan judulnya atau pemilihan judul? Yang topik ini kan terkait perancangan ini ya, mesin penak nasi itu. Apakah ada hambatan tersendiri Kak? Ya mungkin hambatannya untuk menemukan topiknya tadi sih. Kalau untuk penyusunan judul sih nggak ada ya. Mungkin untuk lebih memilih mau ini temanya apa, topiknya apa yang mau diangkat sih. Kalau untuk penyusunan judul bisa menyesuaikan nantinya. Oke. Oh iya Kak, aku masih penasaran nih. Setelah kakak ikut PKM penerapan IPTEK ini, benefit apa sih yang kakak dapetin setelah lolos pendanaan di di PKM 2021 ini Kak? Oh, benefitnya ya, mungkin jadi lebih tahu penyusunan laporan, proposal gitu yang baik. Terus lebih ini sih, kalau aku kan emang dosen pembimbing, aku kebetulan dapat yang memang bener-bener membimbing, yang memang membantu dari awal, jadi lebih dekat dengan dosen, lebih relasi sama dosen juga lebih banyak. Selanjutnya kan aku ini pembuatan mesin ya, pembuatan mesin, sedangkan di jurusan aku untuk itu masih paling cuma 2 SKS untuk matkul yang pembuatan mesin, jadi kayak cuma sedikit-sedikit. Jadi aku lebih tahu bagaimana cara pembuatan mesin, soalnya kan ini mesinnya dibuat beneran ya, jadi wujud mesin. Jadi kan aku harus ngikutin proses pembuatannya, terus tahu bahan-bahan yang digunakan. Mungkin seperti itu sih. Cukup menarik ya Kak ya, untuk judul yang kakak angkat sendiri ini di dalam PKMPI itu. Mungkin teman-teman di sini bisa menjadikan suatu pelajaran kalau mengikuti PKM, terlebih dari PKM penerapan IPTEK itu seberpeluang itu untuk diikuti. Dan mungkin teman-teman di sini bisa mempersiapkan apabila teman-teman ingin atau ingin mencoba untuk berkecimpung di PKM penerapan IPTEK. Baik Kak, mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Kak Taufik. Mungkin Kak Taufik bisa memberikan closing statement nih untuk teman-teman PKM 2022 nih. Mungkin nanti teman-teman ingin mengikuti PKM selanjutnya, mungkin Kak Taufik bisa memberikan motivasi untuk mungkin untuk teman-teman yang mau ikut PKM 2022 nih. Jadi kalau dalam penyusunan proposal itu memang benar-benar harus niat ini sih, ikut PKM bukan karena diwajibin. Kan sekarang katanya diwajibin ya buat ini ya, mahasiswa baru kirim proposal gitu ya. Jadi kayak harus benar-benar dari awal itu emang niat untuk PKM, benar-benar idenya itu harus matang terlebih dahulu. Dan jangan lupa setiap yang dilakukan dalam penyusunan proposal atau apapun itu harus melihat buku pedoman ya. Mungkin untuk tahun 2022 ini buku pedomannya belum keluar, jadi mungkin bisa mengikuti buku pedoman di tahun sebelumnya. Dan
nanti benar-benar dilihat dari proposal itu formatnya itu setiap bidang PKM itu berbeda-beda, isinya berbeda-beda, jadi harus benar-benar dilihat. Dan untuk nilai proposal untuk menuju PIMNAS itu kurang lebih 30%, jadi lumayan cukup besar. Dan itu kalau emang udah nanti lolos pendanaan, nilai itu nggak bakalan keubah. Jadi harus benar-benar dari awal nilai proposal itu harus benar-benar bagus sih. Terus habis itu untuk dosen pembimbing itu tadi juga harus benar-benar cari dosen pembimbing yang mau ikut bekerja sama, mau diajak bekerja sama, jangan yang dosen pembimbing yang cuma formalitas buat tanda tangan saja sih. Mungkin itu saja. Sudah cukup Kak? Cukup. Oke. Itu tadi dia teman-teman closing statement dari Kak Taufik. Mungkin nantinya teman-teman bisa lebih semangat nih dan lebih antusias lagi untuk mengikuti PKM tahun 2022. Baiklah Kak Taufik, terima kasih atas waktunya, atas ketersediaannya untuk sharing ilmu nih terkait PKM penerapan iptek. Nah mungkin di sini teman-teman nanti yang mendengarkan podcast ini nih bisa mendapatkan insight baru terkait PKM penerapan iptek maupun PKM yang lainnya. Sekian dari aku, sampai jumpa di podcast Bincang PKM selanjutnya. Terima kasih.